Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, di video kali ini Madia menampilkan hasil diskusi Ustadz Alwan ya dengan Sofiatul. Hanya saja Madia di sini memfokuskan bahwa apa sih arti qiraat ya. Arti qiraat itu apa? Madi ambilkan topik sini karena ini kebanyakan yang digoreng-goreng, yang dijadikan olok-olokan, padahal mereka sebenarnya nggak bisa membedakan antara qiraat dengan Al-Quran itu sendiri. Mereka menganggap qiraat itu sama dengan Al-Quran. Nah inilah gorengan orang-orang kafir ya, orang-orang yang jahat itu yang mengatakan bahwa Al-Quran yang berbeda. Padahal di dalam Islam itu adalah Al-Quran itu nggak bakal berbeda. Kalau bacaan memang dibolehkan berbeda karena itu diatur. Sudah ada dasarnya dalam Islam untuk bacaan, cara membacanya. Oke, langsung saja kita simak ya dari Ustadz Alwan. Oke. Jasmine, kalau kalian perhatikan di gambar ya, ini adalah Jasmine dan Hatun yang membawa Quran, dan di sini dia menunjukkan berbagai different Quran katanya. Setahu saya yang pastinya adalah orang-orang Indonesia, apologet Kristen di Indonesia itu tidak jauh-jauh daripada apa yang disampaikan Jasmine, apa yang disampaikan Hatun. Kalau mungkin di sana ada Al-Fadi. Nah, saya akan sampaikan seperti ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambar-gambar yang mereka tunjukkan ketika menjelaskan bahwa Quran itu ada banyak versi. Nah, ini yang sering digoreng-goreng ya. Al-Quran yang banyak, yang 37 versi lah, yang bla 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 nih. Padahal ini sebenarnya qiraat, cara membaca Al-Quran. Memang berbeda-beda cara membacanya, tetapi bukan Al-Qurannya yang berbeda gitu. Cara membacanya memang ada ajarannya. Memang dibenarkan cara membaca Al-Quran dengan 7 varian yang kemudian dicabangkan kembali dari varian-varian cara membacanya itu. Nah, akan tetapi orang-orang kafir, para pembenci Islam itu menggoreng-goreng ini dikatakan Al-Quran gitu loh. Lucu kan? Padahal ini cara membacanya. Kita lihat kembali ya. Di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali buku-buku yang serupa dengan model Quran, tapi mereka bikin sebuah pernyataan bahwasanya ini adalah contoh varian daripada Quran yang banyak selain daripada Quran yang dipegang kaum muslimin. Coba kalian perhatikan yang tanda merah ini, ya. Tanda merah ini berbunyi, lihat ini adalah Mushaf At-Tajwid, ya. Mushaf At-Tajwid ini diterbitkan oleh Mushaf At-Tajwid. Jadi ketika misalnya digambarkan di sini ada tulisan Mushaf At-Tajwid, maka ini menunjukkan diterbitkan oleh Mushaf At-Tajwid. Mushaf At-Tajwid itu sebenarnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada tanda merah di sini. Teman-teman bisa saksikan, ini real bahwa tajwidquran.com ini menyediakan buku yang dianggap, saya ulangi, yang dianggap sebagai Quran yang berbeda. Padahal ya, kalau teman-teman misalnya perhatikan dengan seksama, ini masih di websitenya juga. Ini, saya perbesar dia, ini. Maka akan sangat tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan banyak buku-buku ini adalah narasi atau riwayat. Ya, saya ulangi, itu adalah narasi atau riwayat. Riwayat qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat itu adalah cara baca yang lain, ya, cara membaca yang lain daripada Al-Quran yang biasa kita baca. Sudah cukup jelas ya. Artinya qiraat itu cara membacanya. Hanya saja orang-orang kafir, orang-orang yang pembenci Islam menggoreng-goreng qiraat disamakan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, makanya ditampilkanlah kitab Al-Quran yang banyak versi seperti ini. Padahal ini bukan posisi Al-Qurannya yang berbeda, cara membacanya gitu loh. Tapi mereka nggak mau tahu, digoreng-goreng. Ujung-ujungnya dikatakan Al-Quran yang berbeda. Ini kan dodol namanya gitu loh. Dodol ya, kita lanjut. Di sini diberikan contoh seperti narasi Hafiz on reading Asim.
karena Hafiz ini adalah murid daripada Asim, maka di sini diambil riwayatnya. Semua riwayat daripada Asim dimasukkan ke dalam khusus buku ini saja. Lalu narasi Warsh dari bacaan Nafi, ya, ada Qalun dari bacaan Nafi, karena Nafi ini punya dua murid, yaitu Warsh dan Qalun, dan seterusnya dan seterusnya. Imam itu ada banyak sekali, ya. Imam, qurra, bacaan itu ada banyak sekali. Tetapi ketika kita berbicara tentang qiraat, imam-imam yang kemudian dianggap sebagai imam-imam yang mutawatir, saya ulangi sekali lagi, yang mutawatir penyampaiannya, antara lain kita bisa sebutkan adalah seperti Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Amr, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Kemudian ada yang menambahkan yang lain seperti Abu Ja'far dan lain-lain. Pertanyaan yang mendasar, apakah ini Quran yang berbeda? Bukan, ya. Ini bukan Quran yang berbeda. Kenapa saya katakan bukan Quran yang berbeda? Karena buku ini, ya, yang kalian anggap Quran yang seperti ini, sebenarnya di Indonesia juga sudah diterbitkan seperti ini. Lihat, ya. Jangan terkecoh dengan covernya. Di sini cuman dituliskan panduan Al-Quran Qiraat Nafi'. Nah, yang seperti ini yang sering dihujatkan oleh orang-orang kafir, ya, pembenci Islam. Dikatakan yang begini Al-Quran sampai 37 versi lah, sampai bla bla digoreng-goreng. Nah ini, padahal yang digoreng-gorengnya ini padahal itu qiraat, cara membaca Al-Quran. Mereka nggak bisa membedain, orang-orang kafir itu dia nggak bisa bedain mana itu kitab suci Al-Quran, mana itu qiraat. Dia nggak bisa bedain. Ini keistimewaannya Islam, dibedain, ada bedanya. Orang Islam bisa membedakan, umat Islam. Kalau orang-orang kafir dia nggak bisa bedain, makanya dia pukul rata, oh itu Al-Qurannya yang berbeda gitu loh, padahal enggak. Ini kedodolan mereka tuh di sini, ya. Kita lanjut. Ya, Ibnu Amr, Al-Kisai ini terpotong Al-Kisai, Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah bacaan qiraat, cara baca yang lain, ya. Pertanyaannya, apa itu qiraat sebenarnya? Yang paling mendasar yang kalian harus lihat adalah ketika Rasulullah SAW, ini ada dalam Sahih Bukhari riwayatnya, hadis Sa'id bin Ufair. Di sana Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah SAW berkata, "Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu, falam azal atazid wa yazid hatta intaha ila sab'a ahruf." Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW memberinya satu harf, satu style, satu cara baca, satu cara model baca. Kemudian Jibril menambahkannya lagi sehingga cukup menjadi 7 harf. Nanti kita bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan sab'atu ahruf itu. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari di sini diriwayatkan oleh sahabat, ya, di dalam Sahih juga. Kalau kita lihat di sini ada bagaimana kisah daripada Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim. Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim, kedua-duanya membaca Quran, ya. Kemudian ketika membacanya, Umar merasa bacaan Hisham itu berbeda dari apa yang dia baca. Maka Umar alaihissalam radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Rasulullah SAW membawa bersamanya Hisham bin Hakim. Maka Nabi menyuruh mereka berdua baca. Lama di sini. Faqala Rasulullah SAW, ya Hisham iqra'ha, ya Hisham kamu baca, Umar kamu baca. Maka mereka akhirnya membaca keduanya. Nabi katakan kepada Umar, demikianlah Al-Quran diturunkan. Nabi berbicara kepada Hisham, demikianlah Quran diturunkan. Inilah yang kita maksud dengan ragam varian bacaan. Makanya varian ragam bacaan ini dikenal bukan hanya sejak sekarang, bukan oleh Hatun, ya, bukan oleh J. Smith, tapi dikenal oleh para ulama, ya. Dikenal oleh berbagai macam orang, ya. Ini saya perlihatkan ini.
Kalian bisa lihat ini di YouTube bertebaran. Cara bacaan berbeda daripada Quran. Ya. Di sini kita lihat 7 qiraat, ya, ada 10 qiraat. Ya, itu nanti bisa saya jelaskan di lain waktu. Ya, kemudian dijelaskan bacaan-bacaan itu mulai dari bacaan 8 menit, Alwan. Oke, sudah cukup jelas ya. Di sini artinya tuduhan dan fitnahan orang-orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu banyak versi, berbeda-beda sampai 37 sampai ratusannya, itu hoak ya, hoak saja Al-Quran berbeda-beda. Padahal yang mereka fitnahkan, mereka tuduhkan itu sebenarnya cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran itu sudah dikonfirmasi juga di dalam Al-Quran dan di hadis bahwa memang dibenarkan, dibolehkan membaca cara membaca Al-Quran yang berbeda seperti itu, dan bahkan itu sudah terkonfirmasi juga di dalam hadis Nabi seperti yang dibacakan oleh Ustadz Alwan tadi, dasar-dasarnya semua. Jadi sudah cukup jelas ya, semua yang dituduhkan oleh orang-orang kafir tentang Al-Quran, yang mencoba menggoreng-goreng Al-Quran, termasuk Sufiatul di sini sudah jelas terbantahkan dan patah semua. Untuk itu Madia sampaikan di sini, marilah kita informasikan kepada saudara-saudara kita bahwa Al-Quran nggak ada perbedaan sama sekali, dari dulu sampai sekarang sama. Tapi berhubung orang-orang kafir ini ingin mencari celah untuk menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan kitab suci Al-Quran, dicari celah. Tapi dia lupa bahwa semua itu ada jawabannya, tercover dalam hadis Nabi. Itu tadi seperti kita sampaikan. Kurang lebihnya Maria mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi